Bab 92. Diunggah oleh Baca Suara. Arthur Lewin's Point of View. Tes berangkat ke sekolah membuatku merasa agak tidak nyaman, tapi, tak perlu dikatakan, kami masih menikmati malam itu. Helstea Manor berada dalam suasana yang meriah, dengan tongtong minuman keras dibawa dari ruang bawah tanah oleh Vincent sendiri. Ayah Lilia mendapatkan kesenangan terbesar dari ini, bersama dengan ayah saya, yang keduanya dalam keadaan mabuk sebelum saya bahkan sampai di rumah. Ternyata tanduk kembar telah membuat jalan memutar pada serangkaian ekspedisi mereka di bis Glades untuk mengunjungi kami selama Aurora Constellate. Itu sangat berarti bagi orang tua saya hanya bisa melihat teman lama mereka lagi dan berbagi satu atau dua minuman sebagai roti bakar untuk masa lalu dan kenangan yang memalukan. Setelah ayahku dan Vincent, Adam Krantz adalah orang berikutnya yang mabuk, pipinya yang memerah hampir menyamai rambut merahnya yang berapi-api. Agak menarik menyaksikan kebiasaan semua orang yang diinduksi alkohol karena ibuku dan Tabitha tidak mengizinkanku minum bersama mereka. Adam adalah tipikal pemabuk yang keras dan gaduh, tampaknya kehilangan cukup koordinasi untuk seorang bayi untuk bisa menggulungnya di tanah dan menang. Angela Rose mulai kehilangan semua perasaan ruang pribadi ketika dia berbicara dengan saya dengan pipinya menempel pada milikku. Itu tidak membantu bahwa setiap kata yang diucapkan disertai oleh 2 atau 3 cegukan, membuatnya hampir mustahil untuk menguraikan apa yang dia coba katakan. Tabitha akhirnya harus melepaskannya dariku dan, berbaik hati, mengantar penyihir genit menaiki tangga di belakang kerahnya. Saya mengalami kesulitan menahan tawa saya sementara Durden Walker segera menjadi mabuk juga. Yang paling mengejutkan saya adalah ketika dia membuka matanya. Bentuk sempit biasa yang lebih mirip celah menjadi ekspresi terkejut diktator monolidet. Itu tidak membantu bahwa alisnya yang biasanya miring ke bawah sekarang mengerut ke atas, membuat ekspresinya secara keseluruhan merupakan campuran dari fokus yang intens dan kejutan yang tak tertahankan. Dia akan menggunakan nada memerintah yang kasar ini ketika berbicara, dan selama sekitar 1 jam terakhir sebelum pingsan, dia mengulurkan latihan-latihan ke salah satu tong bir kosong sambil berpartisipasi dalam latihan sendiri. Saya tidak tahu apakah mantan wali saya, Jasmine Flamesworth, mabuk atau tidak sampai dia muncul, matanya mengkilap dan tidak fokus, dan mulai mengulangi lagi kepada saya betapa dia memikirkan saya dan betapa khawatirnya dia, apakah saya atau tidak. Menyesuaikan diri dengan sekolah dengan baik. Akhirnya, semua orang pensiun ke kamar masing-masing. Ibu menarik ayahku, yang sedang memegang botol yang berbau seperti whisky seolah-olah itu baru lahir, kembali ke kamar mereka. Tabitha juga melakukan hal yang sama untuk suaminya. Adikku tidur dengan Sylvie beberapa waktu yang lalu di kamarnya, hanya menyisakan Helen Short, pemimpin Twin Hounds, dan aku di zona perang yang dulunya ruang makan. Cukup pestanya, kan? Aku yakin ini bukan bagaimana kamu membayangkan reuni kamu dengan kami, Helen mengeluarkan tawa terkekeh. Iklan. Saya tertawa sebagai tanggapan. Dengan semua yang terjadi akhir-akhir ini, senang melihat semua orang melepaskannya. Orang tuamu memberitahu kami secara singkat tentang semua yang terjadi padamu sejak kami pergi. Sepertinya kau melakukan pekerjaan yang cukup baik untuk mengambil tindakanmu. Peran ayah dalam mengkhawatirkan ibumu. Seringai samar yang melingkar di bibir Helen menunjukkan bahwa dia mengenang masa lalu. Sepertinya itu satu-satunya keterampilan yang sepertinya semakin aku bisa lebih baik tanpa mencoba. Kalau saja seperti itu bagiku dengan manipulasi mana, desah Helen, membuat kami berdua tertawa. Kami pindah ke ruang tamu setelah pelayan mulai muncul dan membersihkan ruang makan. Di sana, kami duduk hanya dengan meja kopi yang memisahkan kami ketika kami terus berbicara dan saling menangkap apa yang telah terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Itu adalah pertama kalinya saya berbicara dengan Helen selama ini, tetapi itu nyaman, dan dia berbicara kepada saya seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang dewasa, bukan seseorang yang baru saja memukul remaja. Dia memiliki cara bicara yang fasih yang tidak biasa bagi seorang petualang, dia tampak lebih cocok memimpin rapat strategis, tidak berada di garis depan, berkelahi. Jika kamu tidak keberatan aku bertanya, Arthur, berapa level inti mana kamu? Aku sepertinya tidak bisa merasakan levelmu lagi. Helen mengangkat kakinya dari meja kopi dan mencondongkan tubuh ke depan ketika dia menanyakan hal ini. Kuning pekat, jawab saya sederhana. Saya tidak ingin mengenakan mantel gula atau mencoba mengecilkan level saya kepada seseorang yang jeli pada Helen. Saya mengerti. Selamat, dengan tulus. Helen memiliki ekspresi bercampur di wajahnya, wajah yang berusaha menyembunyikan kekecewaannya, tetapi gagal. Dia tidak kecewa pada saya, tetapi dirinya sendiri, karena meskipun usianya lebih dari 2 kali lipat usia saya telah sedikit melampauinya. Sepertinya kamu diciptakan untuk hal-hal yang lebih besar dan lebih besar, Arthur. Dengan ditemukannya benua baru dan sebagainya, aku curiga akademi kecil ini hanya akan bisa menahanmu begitu lama. Kita harus beristirahat. Dia memberi saya senyum yang tidak mencapai matanya dan pergi setelah memberi saya tepukan kuat di bahu. Runtuh di tempat tidur tanpa energi atau keinginan untuk mencuci, saya berbaring di sana, memikirkan semua yang terjadi dalam hidup saya. Apakah hanya kebetulan bahwa saya dikirim, atau benar-benar dilahirkan ke dunia ini karena mengalami begitu banyak perubahan? Apakah aku benar-benar tokoh protagonis klise dari dongeng sebelum tidur yang selalu mereka baca di panti asuhan? Mau tak mau aku mengejek membayangkan menjadi sumber hiburan dewa yang bosan saat ia mempermainkan hidupku dengan mengatasnamakan diriku yang terpilih. Petik 1.
Apakah aku ada di tangan beberapa dewa sebagai bidak catur untuk membuat dunia berjalan sesuai keinginannya? Aku menutup mataku, berharap itu akan membantuku menyingkirkan pikiran-pikiran ini. Memikirkan nasib saya di bawah kendali orang lain tidak cocok dengan saya. Beralih ke sisi saya memilih untuk menghilangkan ketakutan ini. Hidup sudah begitu tak terduga, mengapa membuatnya lebih rumit? ELIJAH Knight's Point of View. Turun. Aku meraung ketika aku menyulap dinding tanah di antara binatang buas mana dan siswa lain di belakangku. Perhatian mahasiswa-mahasiswa XYRUS Academy diperbarui. Suara kisi bernada tinggi bergema di seluruh kampus. Saat kita semua dapat menyadari, lembaga Anda saat ini di bawah serangan oleh PETS kecil saya. Tidak perlu ketakutan karena aku kedua dan MERCIFUL. Suara itu sepertinya mengejek kami ketika dia mengatakan ini karena ada seorang siswa kerdil di rahang serigala hitam bertaring-taring, binatang buas kelas B. Bahkan ketika aku menyulap tombak batu di bawah perut serigala bertaring hitam, masih ada waktu untuk mengambil nyawa siswa sebelum runtuh. Sambil menggertakkan gigiku, aku memalingkan pandangan dari pandangan suram kurcaci yang memohon dengan matanya sebelum meninggal. Jika saya tidak memiliki pengalaman sebagai petualang, saya akan muntah ketika bagian dalam siswa tumpah dari luka fatal yang disebabkan oleh binatang buas mana. Sebagai gantinya, saya menenangkan diri, menggunakan teknik meditasi singkat yang telah saya pelajari dari kelas yang mengatur aliran dari inti mana saya sebelum mencari siswa lain untuk diselamatkan. Mahasiswa manusia, sepanjang hari kamu mendapatkan kedua tangan Anda dan mengatakan ALLEGIANCE Anda kepada saya, mana BEASTS tidak akan menyangkal Anda. ELVS dan DWARVS, jangan berjuang dan mengizinkan PETS saya untuk menghancurkan mana core Anda dan Anda akan bebas untuk meninggalkan tunggu. Suara itu mengeluarkan tawa gila yang membuatku merinding. Itu menikmati pembantaian yang terjadi di sekolah ini yang begitu damai beberapa jam sebelumnya. Meskipun kelompok radikal telah meningkatkan kegiatan terorisme mereka, ini berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada cara untuk mempersiapkan acara seperti ini. Sejauh yang saya tahu pada titik ini adalah bahwa tahap rencana mereka telah dilaksanakan dengan cermat. Tidak ada tempat untuk melarikan diri dan tidak ada cara untuk meminta bantuan. Formasi penghalang yang jelas sekali yang membuat penyusup, termasuk binatang buas manapun, dari memasuki kampus telah berubah menjadi sangkar merah yang tembus cahaya, membuat langit terlihat seperti dicelupkan ke dalam darah, membuat siapapun atau apapun tidak pergi. Saya tidak tahu dari siapa suara itu berasal, tetapi motifnya jelas. Dia bersedia mengambil tawanan manusia, tetapi menginginkan semua penyihir bukan manusia mati atau lumpuh. Saya bisa melihat pilar-pilar asap dari berbagai bangunan akademi tempat perkelahian terjadi. Dari waktu ke waktu, aku memejamkan mata dengan beberapa anggota komite disiplin ketika mereka bertarung melawan beberapa binatang buas mana, saling mengakui karena kami tidak punya waktu untuk saling menjelaskan situasi di tempat lain. Jelas ada pengkhianat di akademi, karena beberapa profesor sekarang ditahan oleh profesor lain sementara tokoh berjubah, serta binatang buas mana, merawat para siswa. Itu aneh, saya telah melihat beberapa makhluk mana ketika saya adalah seorang petualang, tetapi satu-satunya hal yang berbeda tentang mereka adalah warna, atau kurangnya warna lebih tepatnya. Kecuali mata merah mereka yang serasi, semua binatang buas mana yang membanjiri Akademi Sirus tampak seperti mereka memiliki warna yang terkuras, membuat mereka dalam warna abu-abu yang berbeda. Saya tidak tahu berapa jam telah berlalu sejak invasi dimulai, tetapi tidak ada tanda-tanda bantuan datang karena beberapa alasan, seperti kami ditutup dari sisa Sirus. Aku berjalan dengan susah payah melalui ruang kampus tempat mayat-mayat tertimbun dan genangan darah terbentuk di sekitar mereka. Akademi ini seharusnya menjadi tempat yang aman bagi penyihir masa depan di benua ini. Itu membuatku kesal lebih dari segalanya bahwa tidak ada langkah-langkah yang tepat diterapkan untuk skenario jenis ini. Sejak penyatuan tiga kerajaan, apakah Dewan tidak berpikir bahwa akan ada musuh? Tepat ketika aku akan mengikuti setelah sosok berjubah ke salah satu laboratorium alkimia, geraman parau yang cukup menarik perhatianku untuk menghindari rahang geram duri. Sayangnya, saya tidak bisa menghindari menerkam dan dipalu ke tanah cukup keras untuk mengetuk angin keluar dari saya. Gur, saat air liur mana yang berbentuk kadal berbulu kadal membasahi seragamku, mata merahnya menatapku, seolah menungguku melakukan sesuatu. Abaikan, aku mendengus ketika aku secara bersamaan membuat pilar dari tanah, meluncurkan binatang mana sepanjang 2 meter di udara sebelum ia membalik dengan tangkas untuk mendapatkan kembali tanahnya. Sebelum saya memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih, sebuah pedang terbang turun dari langit, menusuk kepala petani yang berduri itu ke tanah. Binatang mana menggeliat tak berdaya selama beberapa detik sebelum tubuhnya juga tenggelam ke tanah tanpa kehidupan. Terima kasih, aku mendengus, terlalu lelah untuk formalitas yang menyenangkan. Curtis Glider yang turun dari puncak patung terdekat untuk mengambil senjatanya, ikatannya, singa dunia, mengikuti dengan cepat di belakangnya. Tidak masalah, kamu harus mendapatkan tempat yang aman sampai kita mendapatkan bala bantuan. Terlalu berbahaya di sini di tempat terbuka, katanya, mengangguk kembali. Aku akan baik-baik saja, ada terlalu banyak musuh yang harus kalian tangani sementara aku bersembunyi. Aku masih bisa membantu. Aku membalut lengan pendarahanku yang telah terpotong sekarang dengan lengan yang sobek dan berbalik untuk mengikuti setelah sosok berjubah.
Tiba-tiba, suara yang hanya bisa diperkuat dengan mana menggelegar seperti guntur. Aku bahkan tidak bisa mendengar diriku menjerit ketika Curtis dan aku terharu kesakitan. Cincin yang mematikan telinga dari bel menara pengawal tidak bergema di dadaku. Saya merasakannya di kaki saya ketika seluruh bumi bergetar darinya.